ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, shaimun, shaimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah SWT. Kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian surah Yusuf. Hari ini kita akan membaca ayat yang ke-66, 67, 2 ayat saja. Nanti berikutnya Bapak Ibu mohon silakan yang barangkali ada yang mau disampaikan, masalah-masalah yang berkenaan dengan ibadah puasa, masalah zakat atau yang lain. Ya, karena mungkin hari ini kayaknya kajian kita yang terakhir bulan Ramadan ini. Ya, pekan depan sudah tanggal 24. Persiapan lontong. Yang pasti anak cucu sudah pada mudik. Ya, yang lebih khusus bahwa pekan depan sudah mulai i'tikaf. Bagi Bapak Ibu yang sudah azam untuk beriktikaf, gitu aja. Hari ini insya Allah yang terakhir. Baik. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon kabul dibaca ayat 66, 67 surah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan minallah. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan minallah. Hatta tu'tuni mawsiqan minallahi lata'tunnani bihi illa ayyuhaqa bikum. Hatta tu'tuni mawsiqan minallahi lata'tunnani bihi illa ayyuhaqa bikum. Falamma atawhu mawsiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Falamma atawhu mawsiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahid. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. من باب واحد
Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang artinya Dia, Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung oleh musuh. Setelah mereka memberikan janji kepadanya, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. ya, Dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masukkanlah dari pintu-pintu, masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. ya, Namun aku tidak dapat mencegah takdir Allah dari kamu sedikit pun. Penetapan hukum itu hanyalah hak Allah. ya. Kepadanya lah aku bertawakal, dan tidaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal meningkatkan tawakalnya. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, demikian tadi bacaan dan terjemah yang telah kita baca. Doa kita selalu moga-moga kita semuanya yang membaca, yang menirukan, kita semua yang hadir, yang tidak hadir, kita dan keluarga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan terjemah dan tafsir, beberapa hari ini dalam kuliah 7 menit yang saya sampaikan Bapak Ibu, karena memang ini baru musim kultum, ya. Kemarin kita kultum di depan anak-anak santri Bapak Ibu. Saya katakan bahwa bulan Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan antum, kata saya Bapak antum itu anda semuanya adalah santri pembaca penghafal Quran. Jadi antum ahli Quran. Ahli Quran. Bulannya bulan Al-Quran, antum ahli Quran. Karenanya bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ya, itu pesan saya kepada mereka, anak kita, Bapak Ibu. Kemudian saya motivasi dengan saya mengutip satu hadis Nabi bahwa perumpamaan orang beriman yang baca Quran dan diamalkannya, ya, itu bagaikan buah yang baunya harum, manis, segar, rasanya enak. Kata orang Berican, buah durian. Iya. Kenapa baunya harum Bapak Ibu? Iya. Karena semua orang dengar, semua orang tahu, oh itu mericat, Masya Allah, nasi gorengnya bagus, ya, dikenal oleh semua orang. Itu Masya Allah Indonesia luar biasa. Kenapa? Korek-koreknya kelas internasional Bapak Ibu. Gitu. Bapak Ibu, sampai hari ini masih ada orang yang Indonesia itu di mana ya?
Saking jauhnya tahu bukan? Ya nggak tahu. Dia ngerti ada namanya Muhammad Zeti, ada Maria Ulfa, ada Nanang Kosim. Itu kori-kori kita buat. Di mana ya negerinya? Oh, baru orang datang ke Indonesia Bapak. Diterkenal pun karena hanya Bali-nya. Halo, bukan karena Bali. Kalau Bali yang kenal mereka, ya Bapak Ibu. Presiden Mesir sampai terkagum-kagum yang akhirnya disambut sebagai tamu kenegaraan, disambut oleh Syekh Azhar, Grand Azhar, Grand Syekh Azhar Bapak Ibu. Tamunya siapa? Bukan presiden, bukan menteri, bukan orang kaya Bapak Ibu. Tamunya seorang anak kecil namanya Musa. Ingat? Namanya siapa? Musa siapa itu? Musa Indonesia Hafid. Masih ingat Bu? Kapan itu? Belum tahu kan Bapak Ibu? Usia 6 tahun Bapak, masih yang ngelik-ngelik. Suaranya kecil tuh. Apa 30 juz. Musa Bapak di Mesir tingkat internasional juara 2. Disambut oleh Presiden Mesir Bapak waktu itu. Masya Allah. Kenapa? Quran yang dibaca. Masa Musa Indonesia loh Pak. Ya, dikenal karena apa? Quran yang dibaca. Gitu. Sebaliknya dulu kami kecil Bapak Ibu juga kenal Mesir. Kenapa? Koreknya yang luar biasa. Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Mau pada sekolah? Kita orang kenal ya Pak. Kita Pak? Saya siapa? Abdul Basit Abdul Somad, korek besar. Dulu jarang Pak, belum ada YouTube yang pasti. Ya. Kalau kita mau beli kasetnya pergi haji biasanya Pak, setelah tahun 80-an ya, bawa kasetnya Pak, paket full Quran. Dan juga ngajinya Pak. Karena bacaan Quran. Dulu Bapak Ibu di masjid-masjid itu kalau mau Jumatan di Pantura Pak, berarti di setel itu. Iya. Oh iya Pak. Itu saya siapa? Abdul Basit Abdul Somad. Nah, kalau di Demak Bapak Ibu banyak Jumatan, mau mantu pun nyetel Quran. Itu mukadimahnya Pak. Pagi-pagi mau mantu kan ngundang tamu banyak Pak. Itu corong Pak paling tinggi atas pakai bambu. Biar dengar orang banyak gitu. Ya, setelah kiroah. Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Baru ya, keroncongan dan hutan. Lumayan kasih Quran. Kenapa? Quran yang dibaca. Kita kenal Syekh Sudes, Syekh Bandar Barila. Kenapa? Quran. Betul Bapak Ibu? Ya. Karena orang yang baca Quran aromanya harum, baunya harum, sedap, wangi dengan bacaan yang indah. Lebih-lebih diamalkan. Perintahnya diamalkan, larangannya ditinggalkan, akhlaknya dipakai Pak, sehingga rasanya manis. Itu orang beriman yang membaca dan mengamalkan Quran. Yang kedua beriman, Masya Allah. Ngamal Quran, Masya Allah, akhlaknya bagus. Ini orang baca Quran, dia baca Quran. Tadarus Ramadan nggak ada, pengajian di rumah nggak ada. Pokoknya simpan di atas lemari paling tinggi Bapak. Ya, hanya rasanya kok manis, tapi nggak ada baunya, nggak ada orang putih. Katamri kata Nabi, bagian kurma, rasanya enak, nggak ada baunya. Yang kedua Bapak Ibu, yang ketiga ada orang munafik ngajinya ngelik-ngelik, kok munafik? Lah iya, ngakunya iman. Ya ngakunya iman. Dan munafik sok pamer baca Quran kadang-kadang. Ya. Tapi tidak diamalkan. Ya. Ada perda syariah ditolak, pemirsa nggak mau. Itu Bapak Ibu. Nah, ini kata Nabi kayak bunga mawar.
Apa Bu? Bunga mawar itu debat. Baunya wangi semua rasanya. Ya pahit kok mawar. Dia membaca tidak mawar kan menolak apa? Bunga mawar Bapak Ibu. Ya. Yang keempat ada orang munafik. Ngakunya iman munafik kok ya. Ngakunya iman. Enggak baca Quran. Dia enggak ngamal ke munafik. Itu kayak buah mau nih. Buah mau nih. Orang ambune rasanya pahit. Kok tahu? Pernah nyoba kok? Mau nih. Saya nggak mungkin nyoba Pak. Nah, pakai pare enak ini. Bapak Ibu, ini memotivasi kita. Quran dibaca. Quran dibaca. Sehingga Bapak Ibu, kampung kita, negeri kita dikenal oleh masyarakat luas karena Quran yang dibacanya. Baik, masih ada waktu. Halo Pak, masih ada? Sudah berapa kali khatam Bu? Maaf, saya maturkan yang sekarang biasanya kan ibu-ibu yang sekedar sui. Halo Bu, udah khatam? Oh belum. Sibuk masak. Kalau belum nanti sudah mulai ya. Ya, lanjutkan Bu, masih ada waktu. Bapak sudah berapa juz? Atau belum mulai? 22. Masya Allah, kita baca. Kelompok. Ya. Kata Nabi, hiasi rumahmu. Halo? Apa? Hiasi rumahmu, sinari rumahmu dengan Al-Quran. Bapak Ibu, besok hari kiamat. Kapan? Hari kiamat ya. Ini maaf, saya mak petunjuk Bapak Ibu. Maaf apa? Ada dua orang yang datang. Orang ini jelmaan Bapak Ibu. Yang satu adalah sosok manusia jelmaan dari puasa kita. Halo? Apa Pak? Puasa kita. Puasa yang hari ini kita puasa Pak, nanti akan menjelma dari orang. Memberikan syafaat pertolongan. Yang kedua mak duduk lagi Quran. Datang untuk memberikan pertolongan. Hadis sahih rawahu Tabrani. Asyam wal Quran yasfa'an. Puasa dan Quran akan memberikan syafaat. Kapan? Nanti di hari kiamat, hari yang sangat menakutkan, gaduh, galau, cemas, was-was, takut Bapak Ibu. Tiba-tiba datanglah puasa dan Quran. Ini bulan puasa, bulan Al-Quran. Karena Bismillah Bapak Ibu lanjutkan. Lumayan 2 ayat, bukan sekali. Kalau ngaji di sini, di rumah lanjutkan. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu untuk memotivasi, masih ada waktu. Tapi nanti di malam di 10 hari terakhir, 10 hari sekali khatam insya Allah. Berarti sehari 3 juz. Siap? Salah apa? Salah apa Pak? Kita tukang jahit. Iya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu melanjutkan kajian surah Yusuf. Baik, fokus. Halo, fokus Bapak Ibu. Kemarin ayat yang ke-65, yang ke berapa? 65. Setelah mereka datang sampai di rumah, mereka siapa? Abang-abangnya Nabi Yusuf, kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Setelah perjalanan panjang, Palestina Mesir, Bapak pulang bawa apa? Belanjaan kita di rumah. Masya Allah Bapak Ibu. Setelah cerita sana-sini kebaikan Mesir dan penguasanya, baru dibuka barang belanjaannya. Halo, fokus. Dibuka maksud, juga apa? Mongkol bahasanya. Ya. Tiba-tiba, masya Allah, wow, dikejutkan. Tidak hanya gandum, minyak goreng, apalagi telur. Belajar ibu sekarang, roti kaleng.
Sembako. Yang pasti belanjanya sembako. Apa? Yang respon kok. Subhanallah, ternyata tidak hanya barang belanjaan yang dibawa pulang 10 kontainer itu 10 kontainer ya utama masa kontainer. Ternyata dulu alat tukar baik dinar, dirhamnya, entah apa yang lain ada semua di situ. Masya Allah. Ruddat ilaina bidha'atuna. Masya Allah. Ayah, ini ternyata uang kita masih ada di sini, dikembalikan. Oh, lihat Pak Bu. Apa itu maknanya? Sudah kita turunkan. Itulah triknya Nabi Yusuf. Itulah siasatnya Nabi Yusuf. Maaf Pak, tapi ini bukan pencitraan Pak. Bukan apa? Pencitraan. Nah, nanti malah ditiru pencitraan, bukan, beda Pak. Ya. Beliau ingin menunjukkan memang itulah seorang penguasa dengan kebaikannya, dengan kedermawanannya Bapak. Iya. Apalagi memang ada maunya. Boleh nggak ada maunya? Tanya, boleh nggak ada maunya? Apa itu maunya? Yang pasti bukan untuk nyoblos, bukan. Maunya bahwa ingin menunjukkan kebaikannya agar niatnya segera mendatangkan adiknya namanya Benyamin segera terwujud. Iya Bapak. Ya. Jemaah, ini kata Imam Ali. Kata Imam siapa? Ali. Ya. Ahsin man syi'ta takun asirotaka. Oh, keren Pak. Catat Pak, baik-baik. Ahsin ma syi'ta, berbuat baiklah Anda kepada semua orang, pada siapapun. Berbuat baiklah Anda, kalian, kita kepada siapa? Siapapun. Takun asirotaka, orang itu akan menjadi budakmu. Akan menjadi siapa? Budakmu, pelayanmu. Umumnya Bapak Ibu, orang itu kalau sudah namanya utang budi gitu, dikasih, akhirnya apa? Manut. Betul? Ini kata Imam Ali Bapak Ibu, hadis ya. Tentu Nabi Yusuf bukan ikut Imam Ali, Imam Ali baru kemarin gitu. Nabi Yusuf sebelumnya itu yang diinginkan orang itu. Bapak, halo Pak, orang itu kalau udah dikasih belanja nyok, apa lagi? Baju baru nyok, apa lagi? Mall nyok. Lah Pak, ibu manut Pak. Kok ragu-ragu? Betul nggak Bu? Oh Bapak eranya nyok. Makanya kok mikir tadi, ternyata orangnya. Ini rahasia loh Pak. Tapi boleh dicoba. Ya tak? Ini orang lain, Bapak bagi keluarga itu. Siapa itu? Siapa? Cucu kayak, anak kayak, istri kayak, suami kayak, ya. Kalau sudah, ya. Kita Bu. Itu Bu cucu. Ya, ini ya. Cucu ikut ya? Ya, mana tuh gitu. Bayar pelit, belas. Ikut yang enggak. Cuma aja main HP. Tapi bayar pelit. Lalu ya, kembali kepada Nabi Yusuf itu. Dia ada kemauan, keinginan dengan kebaikannya, dengan kedermawanannya, pasti dia akan diingat. Betul? Ya, asin masyikta takun asirotaka. Baiklah pada orang lain, maka dia akan jadi budakmu, bahkan tawanan. Itu barangkali filosofinya, trik dan siasatnya Nabi Yusuf. Nah, ini Bapak Ibu, betul sekali. Nah, ketika sebelumnya sudah dirayu-rayu, bahkan diancam, tanda petik oleh Nabi Yusuf, Anda kalau kesini lagi harus bawa adikmu. Bawa siapa? Adikmu.
Itu toh. Jadi bahkan ayahnya juga sudah dikasih tahu ya, kalau kita kembali ke sana belanja lagi kita harus bawa adik. Ada apa? Bawa adik. Bahkan kita di warning, dikasih peringatan, kalau enggak jangan masuk ke negeri kami. Bahaya ini Bapak Ibu. Itu kemarin ayat yang ke-65 biasanya Bu. Yang ke-66. Yang ke-66. Bagaimana reaksinya, aksinya keluarga Nabi Yakub. Dibaca ulang Pak Rizbul ayatnya saja. Ya. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan min Allahi lata'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Walamma atawhu mawsiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Allah berkata, siapa? Nabi Yakub. Bapak Ibu pasti sudah direnungkan panjang, dipikir panjang. Ya, gimana dia? Singkat cerita Bapak Ibu, berarti bekal sudah habis. Bekal sudah habis. Pokoknya saonto Pak. Keluarga besar, 12 anaknya, lah istrinya, masa istri anak-anaknya? Kita 12 bersaudara, mereka 11 berarti. Tambah ayahnya Nabi Yakub, adiknya Benyamin, tambah masing-masing punya istri. Anaknya berapa? Kita Bu, mungkin sudah merembet ke besan, ke paman, pakde, putih. Hanya saonto. Ya, nanti cepat ya habis. Ceritanya datang waktunya agar belanja kembali ke Mesir. Lihat Bapak Ibu? Iya. Nah, setelah sekian lama dirayu Bapak Ibu. Tadi dipikir-pikir, iya. Kirim enggak ya? Dilepas enggak ya? Jangan-jangan kayak dulu lagi ya. Mereka bohong dusta ya. Pak Pati galau. Pati itu manusiawi Bapak Ibu. Manusiawi. Tapi jadi apa? Kalau nggak diserahkan, dikirim, diizinkan, tidak bisa belanja lagi. Maka harus ada cara, harus ada trik. Oke, Bismillah, tak kirim, tapi harus ada sumpah. Ada sumpah. Minimal ini wujud komitmen mereka-mereka yang diamani untuk mengajak adiknya. Ibu, ini pelajaran Bapak. Pelajaran. Ya. Barangkali Bapak sudah sering gitu, tapi enggak enak, aku udah sering. Pas suatu ketika anak, siapa Bu? Anak. Siapa Pak? Anak. Dia mudah Pak. Ya. Izin mau buber. Contoh biar gampang, gitu. Mau apa? Buber. Nah. Ibu bisa nolak? Bisa nolak? Pak, Bimi mau buber, nggak usah. Bisa gitu? Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Hari ini Pak nggak bisa, susah. Tiap hari Pak bubar. Ya. Kalau ditahan ya kasihan juga. Kok strength banget, kok keras banget. Kalau enggak di sana dengan siapa? Betul? Temu siapa? Betul Pak? Orang ini malam puasa, terawih, kredit Pak Masya. Ya udah Bismillah, janji ya. Halo. Apa Bu? Gitu toh? Itu yang sama saja. Kita pun nggak sama. Lebih-lebih Nabi Yakub sudah punya pengalaman, dulu anaknya hilang. Masya Allah. Dilema. Sehingga Bismillah, tapi harus janji. Qala berkata Yakub, ya baniya, anak-anakku, lan ursilahu, kami gak akan mengirim dia kecuali qabla ta'tuni mawsiqah, sebelum kalian bersumpah bersama Allah untuk meyakinkan, memantapkan diri. Itu Bapak.
Jadi Nabi Yakub ikhtiar, ya, Nabi Yakub ikhtiar secara lahir batin minimal untuk meneguhkan hatinya, mematangkan hatinya. Nggak akan tak kirim adikmu sebelum kamu bersumpah, berjanji dengan menyebut asma Allah. Ini luar biasa, itu keren. Nah, Ibu, biasanya anak-anak namanya ke bapak atau ibu? Ibu ya. Anak mama. Karena bapaknya di mana? Bapaknya Orang di rumah. yang 2 tahun nggak pulang. Ya. Tapi ibu biasanya pintar Indokusumo. Kusumo. Sampai bapak dulu gitu tak bu? Kenapa gitu? Kalau bapak angker bu. Ya. Baik. Apakah bapaknya, apakah ibunya ketika dipamit bapak ibu? Ya sekali lagi, ini anak kita. Kita yang jauh-jauh ke keselamatannya, keamanannya, betul Pak? Tapi apa daya kita nggak bisa. Maka minimal teguhkan hati dengan sumpah ya nak, janji ya nak. Nanti pulang jam berapa? Halo Bu, jelas? Ini penting Bapak Ibu. Jangan dilepaskan saya begitu. Kenapa? Minimal kita sudah pasrahkan pada Allah. Minimal kita sudah serahkan pada Allah. Ya. Wallahu khairul hafidh. Allah yang maha memelihara. Jangan dilepas saja Bapak Ibu. Itu minimal. Kok qadar Allah terjadi apa-apa kita sudah ikhtiar. Qadar Allah. Tapi kalau kita lalai, ape, luweh, cuek Bapak Ibu, kita yang tanggung jawab. Jangankan Allah Pak yang maha tahu, tonggolnya mungkin juga maha itu. Ada berita innalillah kecelakaan, coba gue, ibunya cuek kalau, betul kan? Ya, itu Nabi Yakub soalnya. Dan urusan tidak akan aku kirim dia bersamamu sebelum kamu berikan kami sumpah janji. Masya Allah. Ini Bapak Ibu pandangannya jauh ke depan. Itu pun ada pengecualiannya. Kecuali ayyuhatubi. Tidak ada kekuatan yang bisa mengganggunya. Sudah qadar Allah namanya. Tidak. Qadar Allah ada halangan di luar sana. Apalagi dahulu Bapak Ibu ya, perjalanan jauh ratusan kilo tengah padang pasir Pak, macam-macam. Ya. Namanya padang pasir Pak, ada penyamun, ada binatang buas. Kata beliau, sumpah itu pertama. Toh, kalau kok ada penghalang, pengganggu, menghalanginya, itu qadar Allah. Jadi itulah ikhtiar kita orang tua Bapak. Ketika kita melepaskan, iya Bapak. Minimal tadi janji anak, janji oleh, hati-hati oleh, ya Bapak. Berarti itu pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali memang ada halangan yang besar. Masya Allah. Bapak Ibu ini cerita yang mungkin sudah pernah cerita belum ya. Ini hanya contoh saja memudahkan. Nafsu Bapak Ibu. Ketika saya melepaskan anak saya Bapak yang ragil abid itu, bismillah, dan belajar ya nak, ya, target 4 tahun pulang, bismillah Bapak. Betul Allah Pak di sana di Mesir itu katanya, ya ada gangguan betul Bu. Dia jalan berdua dengan temannya, anak baru tuh Pak, anak baru kan terulu, belum tahu medan tuh. Kemarin kata Bapak Ibu itu jalan dengan temannya berdua masuk gang-gang gelap Bapak Ibu. Betul itu Bapak, dicopet. Ya, dicopet. Sama katanya temannya itu yang dilfut lengsolnya. Anak saya itu menolong bantu pas itu anak saya Bapak Ibu yang kena. Katanya sih yang tangannya kena pisau atau apa itu Bapak Ibu, Masya Allah. Diam saja Bapak Ibu. Gak kondok-kondok, Allah Akbar, Masya Allah. Dan justru kita dengar dari keluarga teman yang di luar sana,
Bu, udah dengar bu, kenapa Abid kemarin coba ternyata dilukai orang, Masya Allah. Dibilang, kenapa Abid nggak bilang nggak apa-apa kok, ya wis. Pasrah pak. Bingung malah. Orang bingung pak. Iya loh. Itu di Jawa sana lemarane piye ngatur itu. Masya Allah. Kalau bilang nggak apa-apa kok, hanya lupa dikit aja sudah. Sampai biar. Jadi itulah kepasrahan orang tua ketika melepas anak. Pertama sudah janji, ya hati-hati doa apa. Kalau Allah apa terjadi apa-apa itu namanya takdir. Ya. Setelah itu semuanya Bapak Ibu sudah sumpah mereka. Apa itu sumpahnya? Masya Allah. Dia sumpah di depan Allah. Billahi Allahi wallahi. Ayah, kami bersumpah semuanya janji pada ayah. Ya, kita nanti akan kembali ke Palestina dengan adil dengan aman. Sudah. Setelah itu, wallahu a'lam naqulu wakil. Allah sebagai saksi semuanya. Iya. Yang maha mendengar, maha melihat, maha melihat. Itulah wakil namanya Bapak. Allahu wakil. Allah saksinya, Allah pemeliharanya, Allah pelindungnya. Sudah. Bapak Ibu ya. Ini kontrak tanda petik janji mereka kepada Nabi ya. Nah itu masih ada pesan lagi Bapak, ikhtiar lagi. Ya. Tidak perlu dilepaskan. Nah, itu ayat yang kedua. Baca Pak Respon. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. Ya, Qala. Siapa lagi? Nabi Yakub. Pesan. Ya baniya, hai anak-anakku. Ya Allah Bapak. Halo Pak. Namanya orang tua. Pesannya banyak banget, betul? Sayangnya apa? Anak-anak ada apa? April coba percaya. Nah, Mas bagus. April coba cerewet. Walah, Masya Allah. Tapi itu bukan anak kita Pak ya. Ya. Di kandangnya ngeyel. Kandangnya kok ngeyel. Kok nggak percaya banget ya Ibu? Ya, tapi kita itu namanya risiko. Ya, nanti perasaan orang tua. Kemudian anak mendengar Bapak Ibu ya. Qala berkata Nabi Yakub, ya bani ya, anakku, la tadkhulu min babi wahid. Kalian bersebelas, ya, nanti sampai Mesir, la tadkhulu, jangan masuk min babin wahidin, dari satu pintu. Wallah, Masya Allah. Ada apa ini? Ini persis Bapak Ibu. Orang pesan mau ke Jogja. Mana? Jogja. Hari libur kredit. Halo? Halo Pak? Gitu tak? Nah, ini simulasi yang gampang Pak. Berarti tidak sekedar kredit gampang. Ya. Itu pun orang tua masih pesan. Ya. Nanti maksudnya dari Janti ya, dari Jogor ya, dari kan banyak pintu Pak. Jangan satu pintu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Tadi antisipasi. Kira-kira qadarullah Pak Bu, qadarullah, pintu yang satu yang dimasuki itu ada sesuatu yang menghalangi. Tidak pernah nggak boleh kan? Kena semuanya Pak? Iya. Dan orang itu tidak biasa penasaran. Kok orang rame apa itu? Dan tapi kalau 2, 1 masuk nyamar, dia ketahuan. Itu pesannya Masya Allah. Cerdas Nabi Yakub. Jangan masuk dari satu pintu. Pak pintu gerbang masuk, pintu masuk kota itu juga pintu Pak dia. Pintunya Jogja mana tadi? Barat, Jogor, Barat, Ngamping, Timur.
Wonosari. Janti, Nanti. kita apa? Melaki. Yang tiga itu pintu utama. Salah ya, mungkin piungan Bapak Ibu. Gitu. Jangan. Kenapa antisipasi? Sekiranya ada halangan di satu titik, maka yang lain aman dan selamat. Dan untuk mengelabui, karena ya, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Dan masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Pintu yang berbeda. Apa itu maksudnya Bapak Ibu? Lagi ikhtiar wajib dilakukan. Ikhtiar wajib dilakukan dengan segala cara Bapak Ibu. Itulah orang tua. Segitu perhatiannya, segitu kehati-hatiannya Bapak Ibu. Baik, lanjut Pak. Abul. وما أغني عنكم من الله من شيء. Ya, Bapak Ibu. Ini pasrahnya orang tua. Wa ma ughni ankum min syai'. Seampuh apapun, sesekti apapun orang tua Bapak Ibu, apalagi jauh Bapak Ibu, tidak sanggup. La ughni, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Gonia agni itu mencukupi. Dalam konteks ini adalah melindungi, mengawasi, membantu dalam segala hal. Ya anakku, ini ayah jauh, ya, nggak sangguplah mengawasimu, apalagi menolongmu, apalagi melindungimu, Bapak. Iya. Min syai', sekecil apapun. Artinya apa Bapak Ibu? Beliaunya pasrah pada siapa? Allah SWT. Ini agak melebar Bapak Ibu. Ya. Ternyata kalimat seperti ini Bapak Ibu, ini gak hanya Nabi Yusuf, gak hanya Nabi Yakub, Nabi Muhammad pun juga sama. Tapi konteksnya berbeda. Ketika Nabi Muhammad sepuh Bapak Ibu, ya sudah ada tanda-tanda sakit-sakitan, beliau panggil semua itu keluarganya Bapak Ibu. Bahkan gak hanya anaknya, semua keluarganya, pamannya dipanggil, sepupunya dipanggil, terakhir anaknya yang tinggal satu-satunya, Fatimah, dipanggil. Ya Fatimah, Fatimah anakku. Iya Romo, iya Buya, iya Abi. Wallahi ini la ughni anki syai'. Saya gak sanggup menjagamu, mengawasimu, melindungimu. Artinya apa Bapak Ibu? Pasrah pada yang Maha Memelihara, Allah SWT. Ya. Tentu tidak kemudian lepas-lepas, tidak Pak. Masih ada yang terakhir. Ketika seorang nggak bisa mengawasi, memelihara, melindungi, menolong, apa Pak? Yang terakhir Pak? Apa Bu? Doa. Apa? Doa. Iya. Itulah ikhtiar, itulah pasrah yang sebenarnya, pasrah kita tawakal. Ikhtiar itu Bapak Ibu, ada ikhtiar secara fisik, lahiriah tadi, menggandengnya, membekalinya, mengawasinya, itu fisik. Setelah itu cukup belum. Ikhtiar adalah ikhtiar batinnya, yaitu berdoa. Pasrahkan pada Allah SWT. Ibu, pagi dan sore Bapak ada doa agar kita, keluarga, anak cucu, semua keluarga dilindungi, diawasi,
oleh Sang Maha Pengawas, Sang Maha Pelindung. Apa doanya? Yang mana ya? Yang mana Pak? Banyak. Saya mungkin dengan redaksinya pakai seorang diri. Maaf, ini rahasia. Kalau saya Pak, saya buat redaksinya dengan untuk semuanya. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma afina. Nah itu kita bu kami, maksudnya ya bojoku, ya anakku, ya mantuku, ya cucuku, itu nah kami. Allahumma afina fi abdarina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absorina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina. Loh, wa ahlina apa? Wa amwalina. Allahumma inna na'udzubika. Ini semuanya untuk keluarga Bapak Ibu. Maaf, ini rahasia Bapak Ibu. Baca itu. Yang di situ kan Allah maafini, betul kan? Allah maafin. Berarti ini kita tok saya tok ku. Allahumma ini aku tok ku berarti. Kita Pak, orang tua, Bapak Ibu, sebagai pemimpin, sebagai apa Pak? Ya, pakai nah. Jadi kita dan semua keluarga. Bahkan bila perlu sebutkan Pak, baik name, baik kelompok. Contoh, Allahumma salimna wa salim ahlana wa salim jama'atana, salimna min afati dunia wa adaban. Itulah ikhtiar dan tawakal. Dan fisik sudah pesan. Kemudian setelah itu doa. Setelah Nabi Yakub alaihissalam, Masya Allah. Allahumma sur auratina wa amin ra'atina. Allahumma fatna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa a'udzu bika an ubtala min tahtina. Udah hafal kita lagi? Apa enggak Pak? Itu mak surat Pak. Itu. Ya Allah, jagalah aku, lindungilah aku. Gitu. Lindungi keluargaku. Ya Allah, jaga diriku. Maaf, kami, jaga diri kami. Dari depan kami, belakang kami, kanan kami, kiri kami, atas kami. Ya Allah, dan aku berdoa kepadamu dari an-ubtala min tahti, bencana gempa yang terjadi di belakang, di bawah kakiku. Segitunya Pak doa itu, Masya Allah. Halo Pak Bambang, lengkap kap, ya. Lengkap kap. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Masya Allah. Dia, keluarganya, hartanya Pak, Masya Allah. Itu dua ikhtiar setara batinnya. Ustaz dari ngapal bahasa Jawa ini marah apa? Belum kita tadi kan? Ya Allah, kami mohon padamu al-afwa wal-afiyah, kesehatan dan kesejahteraan untuk keluargaku, anak-anakku. Ya Allah, aku berlindung padamu dari semua malah bahaya yang datang dari depanku, depan kami, belakang kami, kanan kami, kiri kami, atas kami, bawah kami Pak. Segitunya, Masya Allah. Itu ikhtiar. Lebih-lebih tadi sebagai apa? Orang tua, punya tanggung jawab keluarga, anak-anak. Ini lebih-lebih Bapak Ibu,
Ini Nabi tentu untuk semua umatnya. Allah Akbar. Ya. Jadi qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Lanjut Pak Respon. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Inil hukmu illa lillah. Ya Allah Bapak Ibu, jamaah Ibu Bapak, jangankan kita manusia biasa. Nabi Muhammad Bapak Ibu, Masya Allah, terluka dahinya parah, sobek pipinya, menembus ke gigi depannya sampai patah. Allahu Akbar. Ya, beliau tersungkur bersimbah darah sampai nyaris tidak dikenal lagi bab fisiknya karena banyaknya darah. Pertanyaannya, kurang pasrahnya apa? Kurang doanya apa? Kalau sudah begitu, inilah hukmu illallah, keputusan terakhir ya Allah. Jelas? Itu maknanya. Sudah Nabi Yakub sudah dipasrah, janji, sumpah, doa, strategi diatur pintunya macam-macam, kok terjadi suatu, maka inilah hukmu illa lillah. Al-hukmu artinya keputusan. Apapun yang terjadi adalah keputusan Allah, atau namanya takdir. Kalau terjadi Pak, qadarullah wa ma syaa fa'al. Jangankan kita, Nabi Muhammad tadi Bapak terluka parah, patah gigi depannya. Ya, semua Nabi begitu Bapak. Pasrah. Doanya sama, hanya redaksi yang berbeda. Itu saja diajarkan dalam agama. Nabi Yakub memutuskan ini ikhtiar, ini bekal, berikutnya tinggal keputusan Allah. Terjadi suatu, qadarullah wa ma syaa fa'al. Selamat aman, alhamdulillah, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Bil hukmu illallah alaihi tawakkaltu. Atasnya Allah aku, kata Nabi Yakub, tawakal, pasrah, bongkoan total. Setelah ikhtiar dari Bapak Ibu, doa, strategi, pesan, berikutnya alaihi tawakal. Nah, jelas kata beliau, aku pasrah kepada. Kemudian pesannya Pak, untuk kita semua sampai hari ini, kenapa? Itu pesannya diabadikan dalam Al-Quran. Apa itu? Fal yatawakkalil mutawakkil. Hendaklah kalian semuanya, wahai orang yang tawakal, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini kaidah tafsir dan baik-baik. Ketika kalimat itu, ayat itu, teks itu umum, maka berlaku untuk umum, termasuk kita semua yang hadir hari ini. Baik Ibu Bapak Jamal Merot, Bapak Ibu, pasrahlah kepada Allah. Fal yatawakkalil mutawakkil. Kayak petawakalnya, tiru, ikut, contoh tawakalnya para pendahulu. Kayak tadi Nabi Yakub, Nabi Muhammad juga begitu, semua Nabi juga begitu. Usaha dulu maksimal. Halo, kunci dulu kamarnya, tutup pintunya, kunci, tutup gerbangnya, baru berangkat ngaji. Itu namanya tawakal. Betul? Tutup pintu mobilnya, lock pintunya, baru pasrah. Dulu Bapak Ibu ada orang sama pengajian zaman Nabi dulu, bukan mobil, bawa unta.
turun langsung masuk pengajian. Nabi pada fulan, tamu, pasrah ya Allah, pasrah ya Rasulullah, kata dulu, ikat dulu untamu baru pasrah. Halo Pak, ini pasrah orang baju, untuk mak konter ditinggal Bapak Ibu. Fulan, tamu, pasrah ya Rasulullah, tenang aja boleh. Kata beliau, ikat dulu untamu baru pasrah gitu. Itu karena bahasanya Pak juga bahasa yang sederhana saja gitu. Kalau kita tadi kunci dulu mobilmu baru pasrah. Dalam Bapak itu berlaku untuk umum sampai hari kiamat. Tapi pasrah dalam artian ikuti tuntunan para nabi, ikhtiar dulu maksimal dan baru pasrah. Kok terjadi sesuatu? Inilah hukmu innalillah qadarallahu wa ma sya'al. Demikian jamaah yang saya hormati rahmatullah. Ini masih cukup panjang ya. Lebih menarik lagi Bapak Ibu nanti kisahnya, Masya Allah. Ada drama yang Masya Allah luar biasa Pak. Ikuti terus. Halo? Drama apa? Nanti ada ya trik-trik, ada rekayasa luar biasa Pak. Ya, belanjanya ternyata ada simpanan yang disembunyikan Bapak. Akhirnya Benyamin ditahan, dihukum Bapak. Masya Allah. Ikuti terus ya. Moga-moga ada manfaatnya insya Allah. Monggo silakan yang mau menanggapi, yang mau bertanya silakan Ibu. Apa bedanya qada dan qadar? Tadi disebutkan ada takdir ya, qada dan qadar. Apakah ada juga takdir buruk? Bagaimana dengan orang yang meninggal bunuh diri? Bagaimana pada takdir? Baik Ibu, terima kasih. Ini cukup panjang dan coba untuk menyingkat Bapak Ibu. Secara bahasa Bapak Ibu, qada qadar itu beda makna. Ya. Qada itu ketetapan. Qadar itu namanya pembatasan. Qadar itu kata jadinya takdir. Qadara qadiru takdiron, takdir. Itu artinya apa? Batasan. Ya. Jadi qada artinya apa tadi? Ketetapan. Karenanya orang yang menetapkan, yang memutuskan namanya qadhi. Apa? Apa itu qadhi Bapak? Hakim. Iya, kalau kita ya pengadilan tuh, qadhi itu hakim. Kenapa dia memutuskan? Itu qadha. Kata kalau takdir apanya? Pembatasan. Itu secara bahasa Ibu. Nah, secara istilah hal yang sama. Apa itu qada takdir? Ketetapan Allah, keputusan Allah terhadap apapun makhluknya. Kalau manusia berapa rezekinya, siapa jodohnya, kayak apa nasibnya, itu namanya apa? Qada dan takdir. Macam-macam Bapak Ibu ya. Itu ditakdirkan ketika orang itu masih ada di rahim ibundanya, usia 4 bulan, cetok apa? Cetok. Apa itu keputusannya maksudnya? Ya, berketok palunya tentang macam-macam ketentuan seorang hamba. Ya, usianya, di mana meninggalnya, dari rezekinya, jodohnya, nasibnya, apa itu namanya qada dan takdir. Memang Bapak Ibu qada itu macam-macam ya. Ada takdir azali, takdir azali. Apa itu azali? Zaman dahulu kala sebelum ada jagat raya, seisinya. Zaman azali, dulu kala sebelum ada jagat raya seisinya. Sudah ada sebenarnya desain umum Bapak Ibu. Ya, jagat ini berapa ukurannya, berapa usianya, apa isinya, masuk manusianya berapa, namanya qada azali. Fulan bin Fulan, contoh, siapa? Siapa itu? Ya Fulan bin Fulan. Ya. Sudah takdirnya Pak. Padahal itu belum ada apa-apa, baru rohnya saja ada. Ini nanti tinggalnya di Perican. Halo? Di mana? Sopok gitu. Ya kita mah kan nggak nyangka tuh.
Demak jauh sama tua Pak, Demak. Gak ada DPK itu, gak ada. Gak ada Pak, duduk dan berikan. Kita gak melani belas. Halo, ya, orang berikan. Pak Pul, orang jauh sana Pak Padang. Pak, duduk di mana? Pak, sudah ada dulu, zaman Azhar sudah ada semuanya. Tadi usianya, umurnya, rezekinya, jodohnya, nasib semua ada. Itu zaman Azhari. Pertama kali takdir yang pertama, kami takdir Azhari. Turun lagi Bapak Ibu itu. Kapan? Waktu di rahim. Waktu di rahim. Takdir Azhari Bapak Ibu bisa berubah-ubah. Ketika di rahim ibunya doa, ya Allah, anak solih, solihah. Cepat jodoh nih, waras awak murah rezeki nih, mau jauh kita. Nah, Allah ngabulkan Pak. Nah, revisi. Nah,